Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan, yang senantiasa kita takdimkan, pengasuh dan pendiri pesantren modern Al-Amanah Romo Kiai Haji Nurholis Misbah beserta Ibu Nyai Haja Rifaatul Mahmudah serta seluruh keluarga dalam yang sungguh sangat kami hormati, asatidz dan ustadzat, juga tim kokurikuler kelas 7 dan juga kelas 8. Wabil khusus spesial untuk anak-anakku sekalian, para santri yang selalu saya banggakan dan selalu saya sayangi, kelas 7 dan kelas 8 pesantren modern Al-Amanah tingkat SMP. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi yang penuh berkah ini selain ucapan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya yang tak terhingga kepada setiap dari kita, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di pendopo Giri Kedaton ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi kalau ada kalimat syukur pada Allah Subhanahu wa taala, itu jawabannya bukan amin, tetapi alhamdulillah. Karena kalimat syukri itu alhamdulillah. Oleh karenanya mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillah. Yang lebih kompak, yang lebih semangat, karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Yang kedua, alhamdulillah. Sekali lagi yang lebih kompak, alhamdulillah. Salawat salam mari kita berikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para penjunjung sunnahnya. Para hadirin, para santri yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini, mulai hari ini dan selama 1 minggu ke depan, kegiatan kalian sungguh sangat penting dan menggembirakan. Ini berbeda dengan hari-hari kalian sebelumnya. Begitu ya? Oke. Karena apa? Karena pada minggu ini kalian akan diajak belajar dengan suasana yang sangat berbeda, dengan kegiatan yang sangat variatif dan menyenangkan. Ini direncanakan dan disiapkan untuk orang-orang soleh solehah seperti kalian. Dan ini bentuk untayan rasa cinta dan kasih sayang dari kami, dari para asatidz dan ustadzat kepada khususnya para santri-santri yang hadir di sini. Alhamdulillah. Kegiatan pagi hari ini dirancang baik kelas 7 dan kelas 8, tertulis adalah kokurikuler dengan temanya masing-masing. Dengan tema mengangkat, ada satu pesan dari kami
Namun sebelumnya, mari kita baca Ummul Quran. Moga-moga kegiatan ini membawa berkah, membawa ilmu bermanfaat, menjadikan santri yang hadir di santri soleh solehah, menjadi santri yang selalu didambakan oleh siapa saja, menjadi santri yang menjadi generasi emas untuk bangsa kita, santri yang selalu kuat, tabah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli ma nawaina sholihat bisirril Fatihah. Para santri yang dirahmati oleh Allah, pertama, catat kemajuan peradaban suatu bangsa ditentukan oleh moralitas manusia di dalamnya. Kemajuan peradaban suatu bangsa ditentukan oleh moralitas manusia di dalamnya. Kalau bangsa itu dikatakan maju, bangsa itu dikatakan Rabbul Ghafur, Allah meridhoinya, bangsa yang selamat dunia dan di akhirat, maka itu tergantung moral manusia di dalamnya. Jika moralnya itu bagus, maka bangsa ini juga akan tumbuh maju dan selamat. Tetapi sebaliknya, jika moralitas manusianya itu tidak bagus, rusak atau jelek, maka dipastikan peradaban suatu bangsa akan jatuh dan akan rusak. Nah, pertanyaannya, kalian ingin bangsa ini selamat, baik, atau sebaliknya? Dari sekian ratus yang hadir ini, kamu hidup di Indonesia, agama Islam. Ingin bangsa ini peradabannya bagus, selamat, atau sebaliknya? Bagus, aman, sejahtera, santosa, begitu ya? Lah bilang begitu dong. Nah, kalian sebagai seorang santri katanya menjadi generasi emas, menjadi generasi yang hebat, generasi yang didambakan oleh seluruh umat. Ketika ada pertanyaan, kalian ingin bangsa ini maju atau mundur? Pertanyaannya, jawab dong. Maju atau mundur? Nah, begitu. Sekali lagi, sebagai generasi emas, sebagai generasi yang dinantikan oleh seluruh umat, kalian ingin bangsa Indonesia ini maju atau mundur? Ingin bangsa ini selamat atau tidak selamat? Ingin masuk surga atau masuk neraka? Nah, begitu. Harus diucapkan agar ini menjadi itikat, harus menjadi niat yang diaplikasikan, niat yang diterapkan, niat yang diamalkan, dan niat yang disiapkan sejak sekarang. Oke, para santri yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, maju mundurnya bangsa, selamat atau tidak selamatnya suatu peradaban bangsa, mulia tidaknya suatu bangsa itu ditentukan oleh moralitas manusia di dalamnya. Jika moral manusia itu bagus, maka peradaban bangsa tersebut juga akan bagus. Dan sebaliknya, jika moralitas manusia di dalamnya itu rusak, maka bangsa tersebut juga akan rusak. Kalian pilih selamat atau tidak selamat? Selamat. Moga-moga kalian menjadi generasi yang memberikan penyelamat, generasi yang patut dibanggakan oleh seluruh umat. Para santri
Rasulullah pun yang bumi dan langit tidak ada bandingannya, Rasulullah pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaannya, dengan nurnya, itu melebihi segala makhluk yang ada di muka bumi dan di langit. Itu apa pesannya? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu sesungguhnya aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan moralitas manusia. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi, sebelum diturunkan dan sebelum dilahirkan, bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, itu bumi itu sudah ada makhluk. Kalian tahu sebelum Nabi Adam makhluk apa yang ada di muka bumi? Ada apa? Ya. Jadi di muka bumi itu sudah ditemukan makhluk yang namanya jin. Jin ini memiliki kelebihan di atas manusia. Mereka sakti, mereka kuat, fisiknya jauh lebih besar dari ukuran hewan-hewan yang lain atau manusia yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Ada satu riwayat namanya itu Anulian dan Li. Ya, kita sedikit ya. Itu makhluk dari mulutnya, dari lidahnya bisa mengeluarkan api. Sayapnya bisa menghancurkan gunung, dan kakinya ketika menginjak ke bumi itu bisa bergetar. Dan itu betul seperti gempa bumi. Dan itu mereka turun bukan hanya satu, diciptakan dan diturunkan bukan hanya satu makhluk, tetapi banyak beranak pinak, ratusan bahkan ribuan. Di laut ada, di daratan ada, di udara ada, di dalam tanah ada. Dan mereka seluruhnya itu tidak ada akhlaknya. Mereka turun ke bumi, diturunkan ke bumi, mereka yang terjadi adalah perang antar saudara, membuat kerusakan. Yang di laut merusak laut, yang di daratan merusak daratan, yang di bukit-bukit gunung merusak gunung. Mereka bertengkar satu sama lain. Akhirnya malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membumi hanguskan makhluk-makhluk ini karena sudah membuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya terjadi perang antara malaikat melawan jin-jin, Anulian dan Banulian tadi. Ada yang selamat bersembunyi di dalam samudra, ada yang selamat masuk di dalam dasar daratan. Tapi sebagian besar musnah di tangan malaikat. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia sebagai ganti makhluk-makhluk terdahulunya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku Allah menciptakan pemimpin di muka bumi, yakni Nabi Adam. Dan itu diprotes sama malaikat, dipertanyakan sama malaikat, kenapa ya Allah panjenengan sudah mencipta makhluk-makhluk di muka bumi hanya membuat kerusakan di muka bumi, hanya membuat kehancuran, dan itu merepotkan. Tetapi apa jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Layak ini tidak. Kamu nganut saja, saya lebih tahu dan paham daripada kamu. Akhirnya turun Nabi Adam alaihissalam. Ini contoh
bahwasanya peradaban di muka bumi sejak dulu itu tergantung siapa penghuninya. Mau selamat, mau diridhoi, mau masuk surga tergantung manusianya, tergantung pemimpinnya siapa, tergantung makhluknya siapa. Kalau makhluknya membuat kerusakan, maka selamanya akan rusak bumi. Nah, para santri yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah lagi. Ada yang namanya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu masih familiar dengan Nabi Ibrahim, keponakannya Nabi Ibrahim. Kalian pernah dengar kisah Nabi Lut? Dengarkan ya, catat dengarkan. Seperti pesannya pembawa acara tadi, kalian harus mengamati, mendengarkan, mencatat dengan seksama. Karena orang yang mendengarkan nasihat, nah itu ada di dalam cerita ini nanti. Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim itu diutus di negeri Sodom. Negerinya kalau sekarang ini itu dekat Laut Mati, Red Sea, atau perbatasan Palestina dan Jordania. Kalau kalian baca berita ramenya di Timur Tengah tentang apa yang pelintasan minyak itu, Selat Hormuz ya, itu lebih dekat sana daripada di Indonesia. Ya, anggaplah itu di sana Timur Tengah. Nah, di negara Sodom waktu Nabi Lut berdakwah, kamu tahu negerinya itu sangat makmur, sangat makmur. Apapun di sana itu tumbuh, buah-buah sayurannya itu segar, tumbuh subur, perikanannya sangat janjikan, perekonomiannya sangat sehat dan membuat penduduknya kaya raya. Pokoknya penduduknya sejahtera. Gunung-gunungnya itu menghasilkan panennya, perikanannya, perekonomiannya. Jadi tidak ada orang miskin, semuanya orang kaya. Orang kaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Karena hidup di muka bumi ini pasti ada ujian, seperti kita semuanya. Saking hidupnya dengan kemewahan, orang-orang di dalamnya itu hedon hidupnya, gaya hidupnya hedon atau menganut aliran hedonisme, berhambur-hamburan, mewah-kemewahan. Akhirnya dengan kekayaannya, dengan harta bendanya, dengan kekayaan alamnya, orang lupa. Maka di situ timbul suatu keanehan, suatu penyimpangan, suatu yang dirasa itu tidak wajar bagi manusia. Apa itu? Enggak, cerdas sekali. Kasih aplaus. Itu ada terjadi yang disebut oleh salah satu teman kalian itu LGBT. Kalau dunia modern itu LGBT. Kalau dulu dinamakan Sodom, mungkin sekarang diambil kata Sodom itu dari nama suatu kaum, suatu negara di mana Nabi Lut diutus dan diberi wahyu di sana. Nah, di sana itu laki-laki tidak suka perempuan. Sebaliknya perempuan tidak suka laki. Ini sehat atau menyehatkan? Loh, kenapa pas ke belakang? Tetap di depan. Nah, karena laki-laki itu pemimpin. Di depan.
itu sesat, menyesatkan, menyimpang atau menyimpang, sangat menyimpang, sangat menyesatkan ya. Jadi di kaumnya Nabi Lut itu laki-laki itu tidak suka perempuan, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Aneh nggak? Oke, perhatikan dulu. Yang di dunia modern itu dinamakan L, itu lesbian atau lesbi. Baik, agar kalian tidak tersesat menjadi lesbi atau lesbian, tetap tenang. Yang bukan lesbian, alhamdulillah pasti kalian bisa tenang. Oke, tetap tenang. Kemudian L itu lesbi atau lesbian. Nah, yang G, G itu adalah gay. Gay itu laki-laki suka laki-laki. L, G, B, bioseksual. Jadi laki-laki suka laki-laki, laki-laki juga suka perempuan. Perempuan juga suka perempuan, juga suka laki-laki. Bio, jadi dia bisa suka lawan jenis, bisa suka sesama jenis. Dan yang terakhir T, LGBT, lesbian, gay, bioseksual. Yang T, transgender. Trans itu menyeberang. Orang laki-laki ini jadi perempuan, orang perempuan ini jadi laki-laki, bahkan sampai operasi anggota tubuhnya agar menjadi jenis yang berbeda. Iya, gitu ya. Mau saya lanjut ceritanya? Oke. Kalau mau saya lanjut, kita tenang. Ini ada yang lebih menarik, nanti menjadi apa kaumnya Nabi Lut ini? Moga-moga kita dijauhkan dari LGBT. Al-Fatihah. Para santri yang dirahmati oleh Allah, pada suatu malam, lanjut ini, dengarkan. Ada dua malaikat yang diutus dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyamar sebagai manusia yang ganteng. Dua orang. Dan diutus bertamu ke rumahnya atau ke dalamnya Nabi Lut. Dan sebelum dua orang ini mengetuk pintunya Nabi Lut, kaum Sodom di penjuru negara atau penjuru negeri ini sudah melirik dan mengawasi dua manusia yang ganteng ini. Dan yang melirik dan mengejarnya itu laki-laki, sesama laki-laki. Dan Nabi Lut merasa khawatir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bukan hanya tamu ini, musafir yang melintas di negeri Sodom ini dirampok dan dilecehkan secara seksual. Kaumnya Nabi Lut bukan hanya LGBT, tetapi juga melakukan kekerasan dan perampokan
pengerusakan. Kaumnya Nabi Lot bukan dilahirkan laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, atau laki-laki suka laki-laki dan perempuan, atau perempuan suka perempuan dan laki-laki, bukan. Tetapi ini menjadi tercipta karena kebiasaan di dalam komunitas kaum Sodom. Sejatinya laki-laki sempurna, perempuannya diciptakan sempurna, tidak ada yang menyimpang. Tetapi dalam kaum tersebut sudah menjadi penyakit seperti pandemi flu. Ketika satu orang kena flu, maka bisa menyebar kepada teman-teman dekatnya. Teman-teman dekatnya menyebar kepada teman-teman agak jauh, dan seterusnya. Sakit LGBT ini juga sama di dalam kaum Nabi Lot. Pemicunya segelintir orang menyebar, meniru, menjadi kebiasaan sampai menjadi adat dan budaya, sehingga melakukan laki-laki suka laki-laki itu tidak ada rasa malunya. Perempuan melakukan hubungan itu dengan perempuan di depan umum tidak ada rasa malunya. Bahkan mereka mengucapkan kata-kata sensitif, kata-kata yang menunjukkan aku suka, menunjukkan alat kelaminnya itu di muka umum. Bukan hanya fisiknya, tapi kata-katanya sudah mencerminkan kata-kata yang menjijikkan. Dan itu tidak ada rasa malu dan tidak ada rasa khawatir, apalagi berdosa. Dan sekarang ini terjadi di surat kabar, di medsos, orang separuh baya mengeluarkan alat kelaminnya di depan umum. Orang pakai sepeda motor berhenti di warung membuka settingnya. Nah itu kaum Nabi Lot modern. Orang perempuan juga begitu, berpakaian mini. Alhamdulillah. Saya ambil ceritanya saja ya. Oke. Ceritanya saja. Dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyamar sebagai manusia yang ganteng tadi masuk ke rumah Nabi Lot, kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Lot ini melarikan diri keluar dari rumah di malam hari. Karena istri beliau Nabi Lot ini juga mendukung kaum Sodom. Akhirnya Nabi Lot dan dua malaikat ini melarikan diri di malam hari tanpa diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah lari, Allah menurunkan azabnya berupa gempa bumi, gunung meletus, tanah dibalik, hancur lebur. Itu ditampakkan di Al-Quran, itu menjadi kisah nyata. Apakah kalian ingin mendapatkan azab yang sama? Semoga kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Ala dinnya wa ala kulli mana wa sholihah bisirril Fatihah. Yang khusyuk, yang tenang, sekali lagi Al-Fatihah.